Nogososro Sabu Inten, halaman 24-32. Maeso Jenar tidak lagi menyembunyikan sesuatu. Diceritakannya seluruh masalah mengenai dirinya, kenapa ia sampai meninggalkan Demak. Aku telah menanggalkan pakaian keprajuritan dan telah menyisihkan segala macam senjata, dengan suatu keinginan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi rupa-rupanya Tuhan sendiri belum berkenan, sehingga aku masih dikendalikan oleh nafsu, kata Maeso Jenar. Semuanya yang mendengar mengangguk-anggukkan kepalanya, dan mereka merasa juga bersalah, sehingga Maeso Jenar terpaksa menyesali dirinya. Sementara itu mulailah hidangan mengalir. Demang Pananggalan yang merasa telah menyakiti hati Maeso Jenar ingin sedikit mengurangi kesalahannya dengan menghidangkan apa yang mungkin dihidangkan pada saat itu. Sedangkan Ki Asem Gede, kecuali seorang yang bijaksana serta mempunyai ilmu obat-obatan, ternyata juga seorang yang jenaka. Banyak hal yang dapat ia ceritakan tentang dirinya dengan lucu sekali, sehingga suasana menjadi meriah dan akrab. Diceritakan bagaimana ia terpaksa sekali mengobati seorang yang sakit hanya dengan air saja, tanpa ramu-ramuan obat yang lain, sebab pada saat itu ia sedang berada dalam perjalanan dan tidak membawa obat-obatan yang diperlukan. Tetapi 3 hari kemudian orang itu datang padaku dengan membawa 4 ikan gurame sebesar penampi, sebagai ucapan terima kasih atas obat-obatku yang mujarab, kata Ki Asem Gede. Sebabnya, sambung Ki Asem Gede, kenapa obat-obatku banyak yang dapat berhasil? Adalah sebagian besar dari mereka yang aku obati mempunyai kepercayaan kepadaku, bahwa seseorang yang menderita sakit merasa berbesar hati adalah merupakan obat yang banyak menolongnya. Lebih dari itu, semuanya adalah berkat kuasa Tuhan yang Maha Esa. Tetapi suara Ki Asem Gede terputus. Mereka yang mendengarkan jadi bertanya-tanya dalam hati, kenapa tiba-tiba saja wajah Ki Asem Gede yang cerah menjadi muram. Beberapa kali ia menelan ludah, seperti ada sesuatu yang menyumbat kerongkongannya. Tetapi ulang Maeso Jenar yang ingin mendengar kelanjutan cerita Ki Asem Gede itu. Ah, tak apalah, tukasnya. Segala sesuatu yang ada pengecualiannya. Sebagai seorang yang beratus bahkan beribu kali menyembuhkan orang sakit, maka sekali-sekali Tuhan tak memperkenankan juga. Itu adalah suatu bukti akan kebesarannya, lanjut Ki Asem Gede. Maeso Jenar maklum bahwa ada sesuatu yang tak mau ia sebutkan. Karena itu, ia tidak bertanya lebih lanjut. Nah, anak mas, sambung Ki Asem Gede kemudian, sambil berusaha untuk mengembalikan suasana, kenapa tidak saja anak mas bercerita tentang apa yang anak mas jumpai di perjalanan? Tidakkah anak mas menjumpai kejadian-kejadian yang lucu? Misalnya seperti terjadi di sini. Seorang seperti Adi Pananggalan dan Adi Mantingan berlagak sebagai seorang sakti. Mendengar pertanyaan ini, Maeso Jenar tersenyum. Demikian juga Demang Pananggalan dan Dalang Mantingan. Meskipun kalau teringat akan hal itu, hati mereka masih tergetar. Karena pertanyaan itu, Maeso Jenar teringat akan keperluannya datang ke desa itu, yaitu ingin mengetahui jawaban teka-teki tentang adanya kerangka yang dijumpainya di puncak Gunung Ijo. Ki Asem Gede, Bapak Demang Pananggalan, serta Kakang Mantingan, memang sebenarnya ada aku jumpai sesuatu dalam perjalananku yang ingin aku tanyakan. Itulah sebabnya maka aku datang kemari. Ketika Maeso Jenar tampaknya bersungguh-sungguh, maka mereka yang mendengar pun menjadi bersungguh-sungguh pula. Di puncak Gunung Ijo, sambung Maeso Jenar, aku menjumpai sesuatu yang mencurigakan. Alat-alat minum yang berserak-serakan, bekas unggun api, dan yang paling mengherankan adalah adanya batu-batu yang disusun sebagai suatu tempat untuk sesaji. Sedangkan di atasnya terdapat kerangka perempuan. Dan tidak jauh dari tempat itu, aku ketemukan pula kerangka yang lain, juga seorang perempuan. Mendengar pertanyaan itu, Demang Pananggalan menundukkan muka dalam-dalam. Ki Asem Gede mengerutkan dahinya yang sudah dipenuhi oleh garis-garis ketuaannya, sedangkan Dalang Mantingan menarik nafas dalam-dalam.
Melihat keadaan itu, maka makin nyatalah bagi Mae Sojenar bahwa daerah ini pasti langsung mengalami bencana yang bertalian dengan peristiwa Gunung Ijo. "Anak mas," jawab Ki Demang Pananggalan dengan suara yang dalam. "Akulah orangnya. Kalau ada orang tua yang sama sekali tak berguna." Ia berhenti sebentar menelan ludah, lalu sambungnya, "Apalagi aku sebagai seorang Demang yang seharusnya dapat memberikan perlindungan kepada rakyatku. Tetapi nyatanya aku sama sekali tak mampu berbuat demikian." Kembali Demang tua itu berhenti berbicara. Matanya memandang jauh menusuk gelapnya malam. Di halaman beberapa orang masih duduk berkelompok-kelompok sambil bercerita tentang kehebatan pertarungan tadi siang. Demang Pananggalan menggeser duduknya sedikit. Matanya masih menembus gelap, seolah-olah ada yang dicarinya di kegelapan itu. Tetapi rupa-rupanya ia ingin melanjutkan ceritanya. Ki Demang pun meneruskan ceritanya. Ketika itu, di daerah ini lewat serombongan orang-orang berkuda. Di desa ini mereka berhenti dan minta untuk menginap barang semalam. Mereka memasuki desa ini menjelang senja. Karena tak ada tanda-tanda yang aneh pada mereka, serta sikap pimpinannya yang ramah, maka kami tak dapat menolak permintaan itu. Rombongan itu dipimpin oleh 2 orang suami istri yang akan mengadakan ziarah ke Gunung Boko. Tetapi ketika malam pertama telah lewat, mereka minta untuk diperkenankan bermalam semalam lagi sambil melepaskan lelah dan mengadakan persiapan-persiapan untuk sesaji. Permintaan ini pun tak dapat aku tolak. Sekali lagi, ia berhenti. Rupa-rupanya ia sedang mengingat-ingat apa yang telah terjadi. Kemudian ia kembali menyambung ceritanya. Tetapi terkutuklah mereka. Terkutuklah rombongan orang-orang berkuda itu. Pada malam kedua mereka menangkap seorang gadis yang sedang pergi ke sungai. Gadis ini sempat menjerit dan seorang yang baru pulang dari mengairi sawahnya dapat menyaksikan peristiwa itu. Pengantar gadis itu, seorang pemuda tanggung, dipukulinya sampai pingsan. Maka ketika hal itu disampaikan kepada kami, meledaklah amarah kami. Segera Banjar Kademangan yang kami sediakan sebagai tempat penginapan mereka, kami kepung rapat-rapat. Mereka segera kami ancam untuk menyerah. Tetapi apa yang terjadi adalah di luar dugaan kami. Mereka sama sekali tidak menghiraukan kehadiran kami, orang-orang hampir seluruh desa ini. Ketika kami mendengar gadis itu menjerit, hati kami tidak tahan lagi. Cepat-cepat kami menyerbu masuk. Tetapi rupa-rupanya mereka telah siap menanti kedatangan kami, dan segera terjadilah pertempuran. Orang-orang kami lebih banyak dikendalikan oleh kemarahan yang meluap-luap daripada kesediaan untuk bertempur. Apalagi rombongan berkuda itu ternyata terdiri dari orang-orang yang tangguh. Maka lenyaplah segala kesan keramah tamahan mereka. Bahkan tampaklah betapa dahsyat cara mereka menjatuhkan lawan. Beberapa saat pertempuran itu berlangsung dengan dahsyatnya, tetapi segera tampak betapa lemahnya kami. Gerak orang-orang kami dapat dihantam dan dicerai-beraikan. Aku tidak lagi dapat berpikir lain daripada bertempur mati-matian. Dan aku beserta Borekso dan Gagak Ijo sebagai orang-orang yang paling dapat dipercaya pada waktu itu berhasil menerobos masuk ke Banjar. Sehingga kami bertiga langsung terlibat dalam perkelahian melawan suami istri pemimpin gerombolan itu. Mungkin terdorong oleh kemarahanku, maka terasa seolah-olah tenagaku menjadi berlipat-lipat. Si istri itu pun ternyata mempunyai ilmu yang tinggi. Ditambah lagi betapa kasarnya cara mereka bertempur. Si suami menerkam dan mengaum seperti harimau, sedangkan si istri menyerang dengan jari-jari yang dikembangkan. Wajah-wajah mereka yang ramah itu sekarang sudah berubah menjadi wajah-wajah iblis yang menakutkan. Tetapi aku sama sekali tidak peduli. Mungkin saat itu aku pun berkelahi seperti iblis. Tetapi kemudian ternyata bahwa kami bertiga bukanlah lawan mereka. Apalagi tenagaku adalah tenaga orang tua yang sangat terbatas. Ketika nafasku sudah mulai mengganggu, segera aku merasa terdesak.
sedangkan serangan mereka semakin lama menjadi semakin kasar. Demang itu menarik nafas sambil membetulkan duduknya. Kemudian ia melanjutkan, "Saat itu aku sudah berpikir bahwa rupa-rupanya ajalku sudah hampir tiba, sebab daya tahanku semakin lama menjadi semakin lemah. Apalagi bau rekso dan gagak ijo sama sekali tidak dapat berbuat sesuatu. Tetapi ternyata Tuhan menghendaki lain. Rupa-rupanya salah seorang telah memberitahukan kesulitan-kesulitan kami ini kepada Ki Asam Gede yang pada saat yang tepat datang menolong kami." Demang itu berhenti bercerita. Pandangan matanya yang suram itu dilemparkan kepada Ki Asam Gede. Lalu katanya, "Selanjutnya Ki Asam Gede lah yang lebih mengetahuinya." Maiso Jenar mendengarkan cerita Demang tua itu dengan penuh perhatian. Terbayang betapa Demang tua itu telah berusaha mati-matian untuk melindungi rakyatnya sampai ia tidak memikirkan nasibnya sendiri. Tetapi rupa-rupanya lawannya adalah orang yang perkasa. Ki Asam Gede yang diminta melanjutkan cerita itu berkisar sedikit. Dipandangnya pelita yang menyala bergerak-gerak oleh angin yang menghembus ke pendapa. Ia batu-batu sedikit, lalu mulailah ia bercerita. "Anak mas, sebenarnya bukanlah pertolongan yang aku berikan, tetapi semata-mata hanyalah karena kebetulan saja dan terutama atas kehendak Tuhan. Aku bukanlah orang yang mempunyai kepandaian yang cukup untuk bertanding. Kalau pada masa mudaku, sekali dua kali aku pernah terlibat dalam suatu pertarungan, itu sama sekali bukan karena aku mampu melakukannya, tetapi itu hanyalah karena kebodohan dan kesombonganku yang kosong saja." Diam-diam, Maiso Jenar mengamati tubuh Ki Asam Gede yang sudah tua itu. Kulitnya sudah melipat-lipat dan hampir seluruh rambutnya, bahkan alisnya pun telah memutih seluruhnya. Namun, gerak-geriknya masih tampak tanda-tanda kelincahan. Ini menandakan bahwa pada masa mudanya ia adalah seorang yang kuat. Bahkan mungkin sampai saat ini pun ia masih memiliki kekuatan itu. "Pada masa mudaku," sambung Ki Asam Gede, "memang aku pernah berguru kepada seseorang yang dikenal dengan nama Ki Tambak Manyar." Mendengar nama itu disebut-sebut, Maiso Jenar terhenyak, sebab ia pernah mendengar nama itu dari almarhum gurunya bahwa almarhum Ki Tambak Manyar adalah seorang prajurit Majapahit yang tangguh. Karena itu, mau tidak mau ia harus memandang Ki Asam Gede sebagai seorang yang berilmu, baik dalam obat-obatan maupun ilmu tata berkelahi. Bahkan rupa-rupanya ia memiliki kecerdasan otak yang tidak mengecewakan pula. "Tetapi," lanjut Ki Asam Gede, "sebagai aku katakan tadi, aku tidak banyak mendapat kemajuan. Barangkali tubuhku terlalu ringkih untuk melakukan hal-hal yang berat dan keras. Karena itu, Ki Tambak Manyar melatih aku dalam hal mempergunakan senjata sebaik-baiknya, baik jarak pendek maupun jarak jauh. Dan ini adalah suatu keuntungan, sebab ilmu ini dapat aku berikan kepada banyak orang sekaligus meskipun tidak sedalam-dalamnya, kecuali hanya kepada 1-2 orang saja, terutama dalam hal mempergunakan bandil, panah, supit, dan sebagainya." Orang tua itu berhenti sebentar dan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia melanjutkan, "Kepandaian yang tak berarti itu ternyata berguna juga dalam suatu waktu, di mana Adi Pananggalan hampir menjadi korban keganasan orang-orang berkuda itu. Ketika aku datang, penduduk Kademangan ini telah kehilangan semangat dan hampir putus asa. Sedangkan kalau sampai terjadi penduduk daerah ini melarikan diri, akibatnya akan hebat sekali. Orang-orang berkuda itu pasti akan melakukan tindakan-tindakan yang ganas dan kotor lainnya. Karena itu, segala usaha untuk mengusir mereka itu harus dijalankan. Pada saat itulah, maka aku mengumpulkan orang-orang yang sudah ketakutan itu dan berusaha untuk membangkitkan semangatnya kembali. Aku peringatkan kepada mereka bahwa sebaiknya kita melawan orang-orang berkuda itu dari jarak jauh. Sebab dengan mengadu kekuatan sudah jelas bahwa kepandaian dan keperkasaan mereka jauh di atas kita. Dengan jumlah yang banyak dan serangan-serangan jarak jauh, mungkin kita bisa berhasil mengacaukan mereka.
dengan mempergunakan senjata ini, lanjut Ki Asem Gede. Rupa-rupanya semangat mereka bangkit kembali, dan sebentar kemudian, setelah segala siasat ditentukan, mulailah kami menyerang orang-orang berkuda itu dari jarak jauh dan dari segala jurusan. Orang-orang kami mempergunakan panah, supit, dan bandil. Sedang rupa-rupanya orang-orang berkuda itu tidak bersiap untuk melakukan pertempuran jarak jauh. Sehingga berhasillah siasat kami untuk mengacaukan perhatian mereka. Apalagi kami mempergunakan panah yang ujungnya kami balut dengan kain berminyak serta kami nyalakan. Akhirnya pemimpin mereka, suami istri itu terpaksa keluar dari banjar dan akhirnya mereka pun dapat kami usir pergi. Tetapi yang menyedihkan kami adalah Adi Demang Pananggalan, Bau Rekso, dan Gagak Ijo mengalami luka-luka yang cukup berat serta tidak sadarkan diri. Apalagi gadis yang ditangkapnya itu, ia mengalami ketakutan yang sangat sehingga akhirnya ia memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan kesadarannya. Kembali Ki Asem Gede berhenti. Ia membutulkan duduknya dan seolah-olah menunggu Maeso Jenar meresapi kata-katanya. Bagi Maeso Jenar, persoalannya menjadi semakin jelas bahwa pernah terjadi percobaan untuk menculik gadis di daerah ini. Untunglah bahwa usaha itu dapat digagalkan. Tetapi meskipun demikian, rupanya di daerah ini rombongan itu berhasil mendapatkan gadis-gadis untuk korban upacaranya yang aneh itu. Kemudian sesudah itu, Ki Asem Gede melanjutkan lagi. Di atas salah satu puncak pegunungan Boko, yaitu puncak Gunung Ijo, hampir setiap malam terlihat api yang menyala-nyala. Kami kemudian hampir memastikan bahwa rombongan orang-orang berkuda itu pergi ke sana. Kami merasa bahwa rombongan itu adalah rombongan yang berbahaya. Tetapi kami tidak segera dapat memburunya sebab kami mengetahui kekuatannya. Meskipun demikian, kami memutuskan untuk pada suatu saat akan menyusul mereka, mengusir mereka atau kalau mungkin menghancurkan mereka sama sekali. Akan tetapi beberapa waktu kemudian tidak lagi pernah nampak nyala api di puncak Gunung Ijo. Dan sekarang anak mas datang dengan membawa penjelasan tentang apa yang kira-kira pernah terjadi di puncak Gunung Ijo itu. Cerita Ki Asem Gede diakhiri dengan suatu tarian nafas yang panjang. Suatu tarian nafas penjelasan. Maeso Jenar sekarang sudah pasti bahwa orang-orang berkuda itu adalah orang-orang yang mempunyai kepercayaan sesat. Memang pernah terdengar adanya suatu aliran kepercayaan yang dalam upacaranya menggunakan gadis-gadis sebagai korban. Di samping pemanjaan nafsu-nafsu lahiriah yang lain, minuman keras, makan dengan suatu cara yang hampir dapat disebut buas, dan sebagainya. Suasana kemudian menjadi sepi. Sedang malam semakin lama semakin dalam. Mereka dihanyutkan oleh pikiran masing-masing, serta gambaran-gambaran yang mengerikan tentang apa yang terjadi atas gadis-gadis yang dijadikan korban kepercayaan sesat semacam itu. Di bagian belakang rumah kedemangan itu tampak adanya suasana yang berbeda sama sekali. Beberapa orang perempuan sedang sibuk mempersiapkan makan malam yang kali ini berbeda dengan kebiasaan, karena adanya seorang tamu yang sangat mereka hormati. Mereka telah menyembelih beberapa ekor ayam yang paling besar yang dapat mereka tangkap. Mereka juga telah mengundang juru masak yang paling terkenal di Kademangan itu. Sehingga tiba-tiba saja seolah-olah Demang Pananggalan sedang melangsungkan suatu perhelatan. Di pendapa Kademangan, Ki Asem Gedelah yang mula-mula mencoba memecahkan kesepian dan berusaha untuk mengubah suasana, melenyapkan ketegangan yang mencekam. Adi Pananggalan, tidakkah Adi berhasrat menjamu anak Mas Maeso Jenar? Tentang cerita orang-orang berkuda itu, baiklah kita simpan lebih dahulu, sampai kesempatan lain. Aku kira anak Mas Maeso Jenar perlu melepaskan lelah setelah menempuh perjalanan yang jauh, serta telah meladeni Adi berdua bermain loncat-loncatan. Nah, Adi Pananggalan, aku ada usul. Adi pasti setuju kalau gamelan Adi Pananggalan itu dibunyikan, kata Ki Asem Gede kepada Demang Pananggalan. Demang Pananggalan tersenyum mendengar usul itu.
Memang, ia mempunyai seperangkat gamelan yang bagus, baik bahannya maupun bunyinya. Tentu saja Demang Pananggalan tidak dapat menolak usul itu. Maka katanya kepada orang-orang yang berada di halaman, "Siapa yang berada di luar?" "Aku, Bapak Demang," jawab salah seorang di antaranya. Sebentar kemudian, orang itu berdiri dan melangkah naik ke pendopo. "Berapa orang seluruhnya?" tanya Demang tua itu lebih lanjut. "6 atau 7 orang, Bapak Demang," jawab orang itu. "Nah, aku kira telah cukup. Mari kita bermain-main dengan gamelan." Ki Asem Gede ingin mengenang masa mudanya sebagai seorang penggemar gending. Ajak Demang Pananggalan. Ki Asem Gede tertawa terkekeh-kekeh. "Lebih dari itu, aku adalah seorang penari juga. Tetapi tidak adakah seorang pesinden yang baik di desa ini?" sahut Ki Asem Gede. Kembali Ki Demang Pananggalan tersenyum, juga Maeso Jenar dan Mantingan. Rupanya Ki Asem Gede adalah seorang penggemar uyon-uyon. "Nah, kalau begitu, panggil Nyai Jai Manis," kata Demang Pananggalan kepada orang tadi yang sudah turun ke halaman. "Baik, Bapak Demang," jawabnya sambil melangkah turun. Sebentar kemudian terdengar suara berbisik-bisik dan meledaklah tawa yang tertahan dari orang-orang yang berada di halaman. Tetapi yang paling gembira dengan usul ini, sambung Ki Asem Gede, adalah Adi Mantingan yang telah beberapa lama tidak mendengar suara gamelan. Kembali terdengar mereka tertawa riuh. Sebentar kemudian mulailah segala sesuatunya berlangsung dengan meriah. Hidangan yang disiapkan oleh Nyai Demang satu demi satu mengalir keluar. Sementara itu, bunyi gamelan yang berpadu dengan suara Nyai Jai Manis benar-benar dapat membelai hati pendengarnya. Di halaman, satu demi satu orang berdatangan untuk turut serta menikmati suara pesinden kenamaan dari daerah ini. Tetapi belum lagi mereka puas menikmati semua itu, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara derap kuda yang berlari kencang. Makin lama, makin dekat dan makin dekat. Mendengar derap kuda itu, Demang Pananggalan, Mantingan, Ki Asem Gede, dan Maeso Jenar serentak mengangkat mukanya untuk mengetahui dari mana arah kedatangan mereka. Sedangkan di halaman segera terjadi keributan. Perempuan-perempuan berlari-lari ke sana kemari. Anak-anak menangis menjerit-jerit. Mereka masih belum melupakan peristiwa beberapa waktu yang lalu, ketika ada rombongan orang-orang berkuda yang mengganggu ketentraman desa mereka. Untunglah bahwa Demang Pananggalan cepat bertindak. Ia segera meloncat ke halaman dan mengatasi keadaan. "Perempuan dan anak-anak, masuk ke rumah," perintah Demang Pananggalan dengan suara nyaring. Sedangkan semua laki-laki di halaman ini segera memencar dan berusaha untuk mendapatkan senjata apa saja. "Kita masih belum tahu siapakah yang datang, tetapi keselamatan desa ini di tangan kalian," lanjut Demang. Laki-laki Kademangan ini bukanlah bangsa pengecut, tetapi meskipun demikian, hati mereka berdebar-debar juga mengenang kebuasan orang-orang berkuda yang datang beberapa waktu yang lalu. Cepat-cepat mereka berpencar dengan senjata seadanya di tangan masing-masing. Karena mereka sama sekali tidak bersiaga, maka kecuali yang sedang bertugas ronda, mereka semuanya tidak bersenjata. Untuk mencukupi kebutuhan, ada yang memegang sabit rumput, kapak pembelah kayu, kayu penumbuk padi, kayu tajam untuk mengupas kelapa, bahkan ada yang bersenjata perunggu wilahan gamelan di tangan kanan dan kiri. Beberapa orang yang rumahnya berdekatan dengan pendopo Kademangan berloncatan pulang untuk mengambil tombak, pedang, dan apa saja yang ada untuk mempersenjatai kawan-kawan mereka. Tetapi getaran hati mereka terasa jauh berkurang ketika mereka melihat di atas tangga pendapa Kademangan berdiri Ki Asem Gede dan Ki Dalang Mantingan dengan trisulanya yang di tangan, serta tamu mereka yang gagah perkasa, Maeso Jenar yang juga bergelar Ronggo Tohjoyo dengan sikap yang tenang dan meyakinkan. Pada saat itu, suara derap kuda itu sudah demikian dekatnya. Sesaat kemudian, mereka melihat 4 orang penunggang kuda berturut-turut menyusup regol memasuki halaman Kademangan. Ketika para penunggang kuda itu melihat kesiapsiagaan orang-orang di halaman itu,
Mereka tampak terkejut dan sekuat tenaga mereka menarik kendali kuda masing-masing, sehingga kuda-kuda itu berdiri dan meringkik-ringkik. Secepatnya, kuda itu menjejak kaki depannya di atas tanah. Secepat itu pula para penunggangnya berloncatan turun. Bersamaan dengan itu, lega pulalah hati setiap orang yang berdiri di halaman, karena mereka menyaksikan bahwa kedua penunggang kuda yang di depan tampak samar-samar oleh cahaya lampu, memakai sabuk putih, serta segulung tali berjuntai di pinggangnya dan di pinggang yang lain, tergantung kantong yang berisi batu-batuan pilihan. Itulah ciri-ciri murid Ki Asem Gede yang bersenjatakan bandil. Dua orang yang lain pun tidak menunjukkan tanda-tanda yang berbahaya, meskipun di pinggang mereka tergantung kapak yang tajamnya putih berkilat-kilat oleh cahaya lampu. Wajah Ki Asem Gede segera berkerut ketika menyaksikan orang-orang berkuda yang datang itu. Dijelaskan bahwa ia sedang berusaha untuk menguasai debar jantungnya. Begitu kedua murid Ki Asem Gede menjejakkan kakinya, segera mereka dengan cepat menghadap gurunya. Sedangkan kedua orang yang lain berdiri sambil memegang kendali keempat ekor kuda itu. Kedua murid Ki Asem Gede itu segera membungkuk hormat, dan salah seorang di antara mereka berkata, "Ki Asem Gede, kedua kawan ini adalah murid-murid Ki Wirasaba." Mendengar laporan itu, wajah Ki Asem Gede makin berkerut. Ia memandang kepada kedua orang itu dengan gelisah. Lalu dengan langkah cepat ia mendekatinya. Rupanya ia ingin berbicara dengan orang-orang itu tanpa didengar oleh orang lain. "Bagaimana?" tanya Ki Asem Gede. Setelah orang itu mendekat, meskipun kata-kata itu diucapkan perlahan-lahan, tetapi karena jaraknya yang tidak begitu jauh, maka suara itu terdengar juga oleh orang-orang yang berdiri di atas tangga. Dua orang itu sebelum menjawab, matanya menyambar beberapa orang yang berdiri di halaman, lalu ke Ki Asem Gede. "Katakanlah," desak Ki Asem Gede. "Mereka telah menculik Nyai Wirasaba," jawab salah seorang di antaranya. "Hei!" Ki Asem Gede terkejut bukan alang-kepalang. Tubuhnya yang sudah kisut itu menggigil. "Kalian tak berbuat apa-apa?" Kedua orang itu menundukkan kepala. Mereka tak berani memandang wajah Ki Asem Gede yang sedang menahan gelora hatinya. "Kami telah mencoba, tetapi kekuatan kami tak berarti. Dua orang kakak seperguruan kami telah mereka lukai dengan berat. Dan bagi kami satu-satunya adalah melaporkan ini kepada Ki Asem Gede. Tetapi kebetulan Ki Asem Gede tiada di rumah, sehingga kami tadi diantar kemari," jawab orang itu. Tampaklah tubuh Ki Asem Gede semakin menggigil. Bersambung ke halaman 33. Teman-teman pengunjung channel Sandiwara Radio, silahkan subscribe bagi yang belum. Jangan lupa klik like, komen, dan sharing video pembacaan cerita ini ke saudara ataupun keluarga Anda, karena cerita ini sangat menarik dan bisa memberikan nilai-nilai luhur bagi kita semua. Terima kasih.